Seorang pengusaha duda terharu melihat gestur kasih sayang putrinya kepada asisten rumah tangga di kediaman mewahnya. Mata Arga Wicaksono berkilau penuh emosi ketika melihat Karamaheswari mengulurkan setangkai bunga melati kepada Rinawati Lestari. Senyum gadis kecil itu tampak tulus dan bercahaya, sesuatu yang telah hilang sepenuhnya selama berbulan-bulan. Dengan langkah hati-hati, Arga Wicaksono menuruni anak tangga terakhir di beranda. Setiap gerakan dihitung agar tidak merusak keajaiban yang sedang berlangsung di depan matanya. Jantungnya berdetak tidak teratur, campuran kelegaan luar biasa dan rasa bersalah mendalam menguasai setiap bagian dirinya. Di sana berdiri putrinya, tersenyum tulus untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, menawarkan bunga sederhana seolah itu adalah hal paling alami di dunia. Padahal dengan segala kekayaan dan para ahli terbaik yang pernah ia pekerjakan, ia tak pernah mampu menghadirkan senyum seperti itu sebelumnya. Rinawati Lestari memegang bunga melati itu seolah terbuat dari kristal paling rapuh. Matanya berkaca-kaca menahan air mata, dan ketika menyadari kehadiran tuannya, tubuhnya langsung menegang. Sikapnya berubah dari santai menjadi sangat formal dalam hitungan detik. "Selamat pagi, Pak Arga Wicaksono," ucapnya lembut namun jelas tegang. "Maaf, saya tidak melakukan hal yang salah. Karamaheswari ingin melihat bunga-bunga dan saya pikir sedikit sinar matahari akan baik untuknya. Saya tahu ini bukan waktu istirahat saya, tapi..." Ia mengangkat tangan, menghentikan aliran penjelasan yang tidak perlu. "Kamu tidak perlu menjelaskan apapun, Rinawati Lestari. Kamu tidak pernah perlu menjelaskan jika itu membuat putriku tersenyum." Karamaheswari menoleh kepada ayahnya dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia tidak mengalihkan pandangan atau berlari bersembunyi ke kamar. Ia tetap berdiri di samping Rinawati Lestari. Jari-jarinya yang kecil menggenggam pelan ujung celemek sang asisten rumah tangga, seolah membutuhkan dukungan itu untuk berdiri tegak. Kata Rinawati Lestari, "Mama sekarang tinggal di dalam bunga." "Ayah," jelasnya dengan alami hingga hati Arga Wicaksono terasa terbelah. "Katanya kalau aku merawat bunga dengan baik, itu seperti aku sedang menyayangi mama." Kata-kata itu menghantam Arga Wicaksono seperti pukulan fisik, membuat napasnya tercekat. Ia memandang Rinawati Lestari dengan campuran keterkejutan dan rasa terima kasih yang begitu kuat hingga wanita itu harus menunduk, jelas tidak nyaman dengan intensitas tatapannya. "Saya harap itu tidak terdengar tidak sopan, Pak," bisiknya pelan dengan pipi memerah. "Nenek saya dulu mengatakan hal yang sama saat saya kehilangan ayah saya. Itu satu-satunya hal yang bisa menenangkan saya waktu itu." Arga Wicaksono melangkah lebih dekat, mengurangi jarak hingga hanya beberapa meter dari mereka. "Itu tidak sopan, Rinawati Lestari. Itu hal paling indah yang pernah dilakukan seseorang untuk kami." Ia berlutut hingga sejajar dengan Karamaheswari dan untuk pertama kalinya ia tidak peduli jas Italia seharga 9 juta rupiah menyentuh rumput yang lembab. "Nak, kamu benar-benar percaya mama ada di dalam bunga, Karamaheswari?" Gadis kecil itu menatap ayahnya dengan mata besar dan tulus. "Aku percaya. Rinawati Lestari mengajarkanku bahwa kalau kita menyiram dan merawat tanaman, mereka jadi lebih indah, seperti mama dulu merawat kami." Air mata hangat mengalir di pipi Arga Wicaksono tanpa izin. "Dan kamu tidak sedih saat memikirkan mama?" "Sedih sedikit," jawab Karamaheswari sambil memiringkan kepala. "Tapi Rinawati Lestari bilang kesedihan juga bagian dari cinta. Kita sedih karena kita sangat mencintai." Rinawati Lestari menunduk, memainkan bunga di tangannya dengan gugup. "Saya hanya mengulang apa yang ibu saya ajarkan waktu saya kecil, bahwa rindu adalah cinta yang tidak punya tempat untuk pergi, jadi kita menyimpannya di hati." Arga Wicaksono memandang wanita itu dengan kagum. Wanita yang dalam beberapa bulan berhasil melakukan apa yang tidak bisa ia capai dalam waktu lama meski dengan seluruh kekayaan dan koneksinya. Ada kebijaksanaan dalam dirinya yang melampaui gelar atau sertifikat apapun, sebuah pemahaman mendalam tentang rasa sakit manusia yang lahir dari pengalaman hidup. "Berapa usia kamu saat kehilangan ayahmu?" tanyanya, digerakkan oleh rasa ingin tahu yang jauh melampaui urusan pekerjaan. "Umur 7 tahun, sama seperti usia Karamaheswari sekarang,"
jawab Rinawati Lestari pelan. Pengakuan itu menghantam Arga Wicaksono seperti petir. Rinawati Lestari tahu persis apa yang dialami putrinya karena ia pernah melalui pengalaman yang sama. Sulit? Tanya Arga Wicaksono lirih. Sangat sulit. Ayahku adalah pahlawanku. Beliau bekerja di proyek konstruksi, pulang ke rumah dengan tubuh kotor dan lelah, tetapi selalu punya waktu untuk bermain denganku. Ketika beliau meninggal karena kecelakaan kerja, aku merasa duniaku runtuh sepenuhnya. Karamaheswari mendekat ke arah Rinawati Lestari, seolah ingin menghiburnya. Kamu sangat sedih ya? Iya, sayang. Aku berhenti bicara hampir 6 bulan. Ibuku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dada Arga Wicaksono terasa sesak saat membayangkan Rinawati Lestari kecil, tersesat dalam kesedihannya sendiri, persis seperti yang pernah dialami Karamaheswari. Apa yang akhirnya membantumu bangkit? Tanya Arga Wicaksono. Rinawati Lestari tersenyum, senyum yang sedih namun penuh kelembutan. Ibuku mengajakku merawat tanaman di balkon apartemen kami. Ia bilang ayahku menjadi bintang di langit, tetapi juga menjadi benih di setiap tanaman yang kami rawat. Mungkin terdengar kekanak-kanakan, tapi itu berhasil menenangkanku. Itu bukan kekanak-kanakan, kata Arga Wicaksono tegas. Itu cinta, itu kebijaksanaan. Itulah tepatnya yang dibutuhkan putriku. Keheningan setelah itu terasa penuh makna. Arga Wicaksono sadar bahwa ia mulai memandang Rinawati Lestari secara berbeda, bukan lagi sekadar asisten rumah tangga yang efisien menjaga rumah tetap rapi, melainkan wanita yang telah menghidupkan kembali semangat putrinya, wanita yang tanpa meminta imbalan apapun mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk kesejahteraan seorang anak yang bukan darah dagingnya. Rinawati Lestari, ia memulai dengan suara lebih rendah, aku perlu menanyakan sesuatu dan aku ingin kamu menjawab dengan jujur. Wanita itu menatapnya, kecemasan jelas terlihat di mata gelapnya. Silakan bertanya. Mengapa kamu menerima bekerja di sini? Aku tahu sekretarisku mengatakan bahwa kamu menolak tawaran pekerjaan yang lebih baik di BSD City demi datang ke rumah ini. Gajinya tidak lebih besar, jarak dari rumahmu 2 kali lebih jauh. Mengapa kamu memilih keluarga kami? Rinawati Lestari terdiam sejenak, menggigit bibir bawahnya sambil memikirkan jawabannya. Saat aku datang untuk wawancara, aku bertemu Karamaheswari di koridor. Ia duduk di lantai memeluk boneka beruang, menatap kosong ke depan. Aku mencoba berbicara dengannya, tetapi rasanya seperti aku tidak terlihat. Pemandangan itu sangat membekas di hatiku. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam, lalu melanjutkan, ketika aku pulang, bayangan dirinya tidak bisa hilang dari pikiranku. Sepanjang perjalanan pulang aku terus memikirkannya. Malam itu aku bahkan bermimpi tentangnya. Jadi ketika mereka menelpon menawarkan pekerjaan ini, aku langsung menerima, bukan karena rumah yang indah atau gaji, tetapi karena aku merasa dia membutuhkan seseorang yang mengerti rasa sakitnya. Sesuatu bergerak di dada Arga Wicaksono, emosi hangat dan kuat yang sudah lama tidak ia rasakan. Kamu memilih putriku? Tanyanya pelan. Ya, aku memilihnya, jawab Rinawati Lestari tanpa ragu. Dan aku tidak pernah menyesal atas pilihan itu. Karamaheswari, yang sejak tadi mendengarkan percakapan itu dalam diam, melepaskan ujung celemek Rinawati Lestari dan berlari memeluk kaki ayahnya. Ayah, Rinawati Lestari itu istimewa, kan? Dia membuat rumah ini terasa ceria lagi. Arga Wicaksono mengusap rambut putrinya dengan penuh kasih, hatinya dipenuhi rasa syukur. Dia memang sangat istimewa, putriku. Sangat istimewa. Ponsel di saku jas Arga Wicaksono bergetar tanpa henti, memecah keajaiban momen itu. Itu pengingat rapat pukul 10, kontrak merger bernilai miliaran rupiah. Arga Wicaksono menatap layar yang berkedip, lalu menatap Karamaheswari yang memeluk kakinya, kemudian menatap Rinawati Lestari yang mengamati adegan itu dengan senyum malu-malu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Ia mematikan ponsel tanpa menjawab. Bapak tidak mau mengangkat telepon? Tanya Rinawati Lestari terkejut. Biasanya selalu diangkat. Hari ini tidak. Hari ini aku punya hal yang jauh lebih penting. Ia membungkuk dan mengangkat Karamaheswari ke dalam pelukannya. Bagaimana kalau kita piknik di taman? Bertiga saja? Mata Karamaheswari langsung berbinar penuh kegembiraan. Benarkah? Dengan roti lapis dan jus? Dengan apapun yang kamu mau, nak. Rinawati Lestari terlihat sekaligus panik dan terpesona. Pak Arga Wicaksono, saya harus menyiapkan makan siang dan membereskan rumah. Makan siang bisa menunggu, rumah tidak akan kemana-mana. Hari ini aku ingin belajar tentang kalian berdua. Aku ingin tahu semua yang selama ini kulewatkan. Mereka berjalan masuk ke dalam rumah dan Arga Wicaksono mulai menyadari detail yang selama berbulan-bulan tak pernah ia perhatikan. Tirai ruang tamu terbuka lebar, cahaya alami masuk dan membuat perabotan tampak tidak lagi suram. Ada sentuhan kehidupan kecil di seluruh rumah, bantal yang sedikit bergeser di sofa, buku cerita anak di meja, dan aroma lembut bolu jeruk dari dapur. Kamu membuat kue? Tanyanya terkejut. Karamaheswari memintanya kemarin, jelas Rinawati Lestari sambil tersipu. Dia bilang bapak suka bolu jeruk, jadi saya ingin membuat kejutan. Ibu saya dulu sering membuatnya. Rasanya sama persis, seru Karamaheswari sambil melompat gembira. Arga Wicaksono berhenti di tengah koridor, terharu. Kamu bertanya bagaimana ibunya membuatnya? Iya, jawab Rinawati Lestari pelan. Dia menceritakan semua detailnya, jenis tepung, cara mengaduk adonan, sampai suhu oven. Saya ingin membuatnya persis seperti yang biasa dibuat Dianara Putri. Penyebutan nama almarhum istrinya tidak lagi menghadirkan rasa sakit yang menusuk seperti biasa, melainkan kehangatan yang terasa seperti kesinambungan, seolah Dianara Putri hadir melalui tindakan penuh cinta itu. Terima kasih, ucap Arga Wicaksono dengan suara bergetar, karena menjaga kenangannya tetap hidup untuk putri kami. Kenangannya tidak pernah hilang, jawab Rinawati Lestari lembut. Ia ada di setiap sudut rumah ini, di setiap senyum Karamaheswari, di setiap cerita yang ia bagikan. Saya hanya membantu menjaga kenangan itu tetap indah dan bercahaya. Mereka menuju dapur, dan Arga Wicaksono melepas jas serta melonggarkan dasinya untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan pada jam kerja. Bolehkah aku membantu menyiapkan piknik? Tanyanya, merasa anehnya gugup. Rinawati Lestari tersenyum tulus hingga wajahnya tampak sepenuhnya berubah. Bapak di dapur? Biasanya bapak bahkan tidak masuk ke sini untuk mengambil air minum. Saatnya mengubah banyak hal dalam hidupku, jawab Arga Wicaksono sambil menatap matanya. Maukah kamu mengajariku? Tantangan itu pun dimulai dan suasana dapur berubah halus. Ada keintiman domestik yang tumbuh di antara mereka, terasa alami sekaligus menggetarkan. Rinawati Lestari membimbingnya menyiapkan semuanya, mengajarinya memotong roti lapis secara diagonal, membuat jus buah segar, dan menyusun semuanya ke dalam keranjang rotan yang ia bawa dari rumah. Jari-jari mereka sesekali bersentuhan saat meraih peralatan yang sama. Setiap sentuhan mengirimkan getaran halus di lengan Arga Wicaksono. Karamaheswari membantu sebisanya, lebih sering mengacau daripada membantu, tetapi memenuhi dapur dengan tawa jernih dan komentar polos. Ayah bahkan tidak tahu memegang pisau dengan benar. Ia tertawa saat Arga Wicaksono hampir memotong jarinya saat mengiris tomat. Rinawati Lestari harus mengajarimu semuanya. Sepertinya begitu, jawabnya sambil menatap Rinawati Lestari dengan senyum yang membuat jantung wanita itu berdebar kencang. Beruntung sekali aku punya guru yang begitu sabar. Mereka menyiapkan piknik di taman, menghamparkan tikar motif kotak di bawah bayangan pohon rindang. Lalu Karamaheswari berlari mengambil mainan kesayangannya, meninggalkan dua orang dewasa itu sendirian selama beberapa menit. Arga Wicaksono, kata Rinawati Lestari pelan, untuk pertama kalinya memanggil namanya secara langsung.
Aku harus mengatakan sesuatu. Jantung Arga Wicaksono berdegup kencang saat mendengar namanya di bibir wanita itu. Silakan. Rinawati Lestari menelan ludah sebelum berbicara. Aku tahu apa yang terjadi di sini berbeda. Tidak normal seorang atasan membatalkan rapat penting hanya untuk piknik bersama asisten rumah tangga. Dan aku tidak ingin Bapak berpikir bahwa aku memanfaatkan situasi atau mencoba. Cukup, Rinawati Lestari. Potong Arga Wicaksono sambil melangkah lebih dekat. Menurutmu apa yang sedang terjadi di sini? Ia mengalihkan pandangan, pipinya memerah dalam. Aku merasa kita semakin dekat lebih dari yang seharusnya, dan aku takut akan konsekuensinya. Konsekuensi seperti apa? Terutama untuk Karamaheswari, dia sudah sangat bergantung padaku. Jika suatu hari aku harus pergi, kenapa kamu harus pergi? Pertanyaan itu keluar lebih emosional dari yang ia maksudkan, memperlihatkan kepanikan yang bahkan tidak ia sadari. Karena aku hanya seorang asisten rumah tangga, Arga Wicaksono, dan Bapak adalah Bapak, jawabnya sambil mengisyaratkan ke arah rumah besar, taman luas, dan semua kemewahan di sekeliling mereka. Dunia kita sangat berbeda. Dunia kita bertemu saat kamu memilih merawat putriku, balas Arga Wicaksono, melangkah semakin dekat. Sejak itu, duniaku terasa jauh lebih bermakna. Rinawati Lestari menatapnya, matanya berkilau oleh air mata yang belum jatuh. Bapak tidak boleh berbicara seperti itu. Kenapa tidak? Karena aku bisa mulai percaya bahwa semua ini nyata. Bagaimana kalau ini hanya rasa terima kasih? Hanya emosi sesaat? Bagaimana kalau bukan? Bisik Arga Wicaksono kini hanya beberapa sentimeter darinya. Bagaimana kalau ini persis seperti yang terlihat? Bagaimana kalau aku sedang jatuh cinta pada wanita yang menyelamatkan putriku, dan tanpa sadar juga menyelamatkanku? Keheningan mutlak menyelimuti mereka, hanya dipecah oleh kicau burung di kejauhan dan napas mereka yang semakin cepat. Rinawati Lestari membuka mulut untuk menjawab, tetapi tiba-tiba terhenti ketika Karamaheswari berlari kembali dengan tangan penuh boneka dan buku cerita. Lihat semua yang kubawa untuk piknik, serunya sambil menjatuhkan semuanya di atas tikar tanpa ragu. Sekarang kita bisa bermain keluarga. Kata, keluarga, menggantung di udara seperti janji sekaligus ancaman. Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari saling menjauh sedikit, tetapi ketegangan tadi telah menciptakan ikatan yang tak mungkin dihapus. Selama 2 jam berikutnya mereka bermain, makan, dan berbincang. Arga Wicaksono mengetahui bahwa Rinawati Lestari bermimpi kuliah pendidikan, namun uangnya selalu habis untuk biaya pengobatan ibunya yang sakit. Ia bangun pukul 4 pagi untuk naik 2 angkot menuju tempat kerja, menghitung setiap rupiah, namun tetap selalu menyisihkan sedikit uang untuk membeli hadiah kecil bagi Karamaheswari. Setiap detail kehidupannya membuat rasa hormat dan kagum Arga Wicaksono semakin besar. Di sisi lain, Rinawati Lestari melihat sisi Arga Wicaksono yang tak pernah ia tunjukkan pada dunia bisnis. Seorang ayah yang penuh penyesalan atas waktu yang hilang, seorang duda yang memikul duka berat, dan seorang pria yang hampir lupa cara tersenyum tulus sampai pagi itu. Saat matahari semakin terik, mereka merapikan semuanya dan kembali ke dalam rumah. Karamaheswari terlihat sangat lelah, menguap sambil menggosok matanya. Waktunya tidur siang, kata Rinawati Lestari sambil menggendongnya. Ayo, sayang. Aku yang menggendong, tawar Arga Wicaksono sambil merentangkan tangan, lalu tersenyum, maksudku, kita berdua yang menggendong. Mereka menaiki tangga berdampingan, seperti keluarga yang aneh namun hangat. Di kamar bernuansa merah muda dan ungu milik Karamaheswari, Rinawati Lestari merapikan selimut sementara Arga Wicaksono melepas sepatu putrinya. Gadis kecil itu meringkuk di tempat tidur, menggenggam tangan Rinawati Lestari di satu sisi dan tangan Arga Wicaksono di sisi lain. Kalian tetap di sini sampai aku tidur, pintanya dengan suara mengantuk. Kami tetap di sini, jawab mereka bersamaan, dan tatapan mereka saling bertemu di atas tubuh anak itu, terikat oleh kekuatan tak terlihat namun sangat kuat.
Keheningan di kamar hanya diisi oleh napas pelan sang anak yang semakin teratur. Arga Wicaksono memperhatikan profil Rinawati Lestari dalam cahaya redup, mencatat setiap detail, lengkungan lehernya yang halus, cara tangannya membelai rambut Karamaheswari tanpa sadar, dan ekspresi damai di wajahnya ketika mengira tidak ada yang melihat. Ketika Karamaheswari akhirnya tertidur lelap, mereka melepaskan tangan gadis itu dengan hati-hati dan keluar dari kamar dengan langkah pelan tanpa suara. Di koridor, kedekatan fisik itu tak terelakkan. Arga Wicaksono menutup pintu dengan lembut lalu berbalik menghadap Rinawati Lestari. Mereka berdiri hanya beberapa sentimeter terpisah, begitu dekat hingga ia dapat merasakan aroma lembut dari tubuh wanita itu, perpaduan harum seperti lavender dan manisnya kue yang mereka buat pagi tadi. Rinawati Lestari, bisik Arga Wicaksono dengan suara berat penuh emosi, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih untuk semua ini, untuk putriku, untuk diriku, karena kamu telah menghidupkan kami kembali. Wanita itu mengangkat wajahnya dan ia melihat denyut nadinya berdegup cepat di leher yang halus. Bapak tidak perlu berterima kasih. Aku melakukan ini karena, ia terdiam, berjuang menahan kata-kata yang hampir terucap. Karena aku peduli jauh lebih dalam dari yang seharusnya. Pengakuan itu menggantung di antara mereka seperti jembatan rapuh di atas jurang. Arga Wicaksono mengangkat tangan dengan ragu lalu menyentuh wajahnya. Ibu jarinya menelusuri garis pipinya dengan kelembutan penuh hormat. Aku juga peduli, Rinawati Lestari, lebih dari yang masuk akal, lebih dari yang pantas. Wanita itu menutup mata sejenak, membiarkan dirinya merasakan sentuhan itu, lalu membuka kembali dan menatapnya lekat. Ini berbahaya, Arga Wicaksono. Aku tahu. Ini bisa berakhir sangat buruk. Aku tahu. Karamaheswari bisa terluka jika suatu hari aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi, potongnya dengan suara tegas. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian berdua. Kata, kalian berdua, tidak luput dari perhatian mereka. Ia sudah menganggap mereka satu kesatuan, satu keluarga. Rinawati Lestari menarik napas dalam, berusaha menguasai diri. Aku perlu berpikir. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Aku tidak tahu. Mungkin kita harus mempertahankan semuanya seperti sekarang untuk sementara waktu, tanpa tekanan dan tanpa harapan berlebihan. Arga Wicaksono mengangguk meskipun setiap bagian dirinya ingin menarik wanita itu lebih dekat, menciumnya, dan menjadikan hubungan yang tumbuh di antara mereka benar-benar nyata. Baik, sesuai waktumu, katanya pelan. Tiba-tiba suara bel rumah berbunyi keras, tajam dan mengganggu. Mereka berdua refleks menjauh seolah tertangkap basah. Aku yang buka, kata Arga Wicaksono sambil mengusap rambutnya dengan frustrasi. Ia menuruni tangga dengan langkah berat, kejengkelan bertambah di setiap anak tangga. Siapa yang berani mengganggu momen itu? Ia membuka pintu dengan agak keras dan mendapati Alif Pratama, rekan bisnisnya, berdiri sambil membawa map dokumen dengan ekspresi marah. Arga Wicaksono, kau sudah gila? Mematikan ponsel di hari merger paling penting tahun ini? Para investor sudah menunggu 3 jam. Teriak Alif Pratama sambil masuk tanpa diundang. Arga Wicaksono berkedip, mencoba menyesuaikan diri dengan dunia bisnis yang terasa sangat jauh saat itu. Aku ada urusan keluarga mendadak. Urusan apa? Rumah ini tidak sedang terbakar, balas Alif Pratama sinis sambil memandang sekeliling. Di mana pengasuh itu? Suruh dia buatkan kopi yang kuat. Kita harus menyelesaikan ini sekarang atau kita bisa kehilangan 50 miliar rupiah. Penyebutan Rinawati Lestari sebagai pengasuh dengan nada merendahkan membuat darah Arga Wicaksono mendidih. Rinawati Lestari muncul di puncak tangga dengan wajah pucat setelah mendengar teriakan itu. Saya akan membuatkan kopi. Pak, katanya pelan, seolah kembali menjadi sosok tak terlihat. Cepat, gadis, perintah Alif Pratama tanpa menatapnya. Dan bawa gula,
banyak gula. Arga Wicaksono menatap rekannya, lalu menatap Rinawati Lestari yang menuruni tangga dengan kepala tertunduk, jelas merasa terhina. Amarah protektif yang sudah lama tak ia rasakan menguasai dirinya. Tidak, katanya dengan suara setajam baja. Alif Pratama berhenti membuka map dan menatapnya heran. Tidak apa? Dia tidak akan membuatkan kopi untukmu sampai kamu punya sopan santun untuk memintanya dengan hormat dan menyebut namanya. Arga Wicaksono berdiri di antara Rinawati Lestari dan dapur, melindunginya secara fisik. Namanya Rinawati Lestari dan dia pantas dihormati. Keheningan yang mengikuti begitu mutlak. Alif Pratama membuka mulut kaget sementara Rinawati Lestari berhenti di tengah tangga dengan mata terbelalak. Kau bercanda, kan, Arga Wicaksono? Tawa Alif Pratama terdengar gugup. Dia hanya asisten rumah tangga. Kau masih stres karena masa berkabung, aku mengerti, tapi kita tidak punya waktu untuk ini. Keluar dari rumahku, kata Arga Wicaksono dengan tenang namun mematikan. Apa? Kau dengar aku. Rapat dibatalkan. Merger bisa menunggu. Jika mereka tidak bisa menunggu 1 hari untuk seorang pria yang perlu menjaga keluarganya, maka mereka bukan mitra yang kuinginkan. Wajah Alif Pratama memerah karena marah. Kau akan menyesalinya. Kau membuang miliaran rupiah hanya karena keinginan sesaat. Karena dia, katanya sambil menunjuk Rinawati Lestari dengan nada meremehkan. Arga Wicaksono melangkah maju mendekatinya dengan sikap tegas dan mengintimidasi. Ini bukan karena dia, ini karena diriku, karena putriku, dan karena akhirnya aku mengerti apa yang benar-benar penting dalam hidup. Sekarang keluar dari rumahku sebelum aku yang mengusirmu. Alif Pratama mengumpulkan berkasnya sambil menggerutu kasar, lalu membanting pintu keras saat pergi. Dentuman itu membuat seluruh rumah bergetar dan selama beberapa detik tak seorang pun bergerak. Arga Wicaksono tetap berdiri, menarik napas dalam-dalam, menyadari besarnya keputusan yang baru saja ia ambil. Ia mempertaruhkan perusahaannya, menantang aturan sosial bertahun-tahun, dan memilih hati daripada logika. Ia berbalik menatap Rinawati Lestari, mengira akan melihat ketakutan atau kecemasan, namun justru melihat kilau kuat di mata wanita itu, campuran kekaguman dan perasaan yang jauh lebih dalam. Bapak seharusnya tidak melakukan itu, katanya pelan, namun ada senyum kecil penuh bangga di sudut bibirnya. Tidak ada yang pernah membelaku seperti itu. Arga Wicaksono menaiki 2 anak tangga mendekatinya. Aku tidak akan membiarkan siapapun memperlakukanmu dengan buruk di rumah ini, Rinawati Lestari, tidak pernah lagi. Kamu bukan sekadar asisten rumah tangga. Kamu adalah, ia berhenti, menyadari kata-kata berikutnya akan mengubah segalanya. Kamu penting bagiku, bagi Karamaheswari, bagi keluarga ini. Kata-kata itu menggantung di udara, syarat makna. Rinawati Lestari menuruni sisa anak tangga hingga berdiri tepat di depannya. Matanya berkaca-kaca karena haru. Arga Wicaksono, apa yang Bapak lakukan barusan bisa berdampak serius pada perusahaan. Aku tahu. Bapak bisa kehilangan banyak uang. Aku tahu. Bisa, Rinawati Lestari, potongnya lembut sambil memegang bahunya dengan hati-hati. Selama 18 bulan terakhir aku berpikir uang dan kesuksesan adalah segalanya. Bahwa jika aku bekerja cukup keras dan menghasilkan cukup banyak, aku bisa membeli kembali kebahagiaan putriku. Hari ini aku sadar aku sepenuhnya salah. Ia berhenti sejenak, menatap matanya dalam-dalam. Kebahagiaan tidak punya harga, dan kamu mengembalikannya kepada kami tanpa meminta apapun selain gajimu. Jadi ya, aku akan selalu membelamu. Air mata Rinawati Lestari akhirnya mengalir. Semua pertahanan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh seketika. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak perlu berkata apa-apa sekarang. Hanya jangan menyesal telah berada di sini. Jangan menyerah pada kami. Ia mengangguk sambil tersenyum di balik air mata. Aku tidak akan menyerah,
Aku janji. Saat itu, Kara Maheswari muncul di puncak tangga sambil menggosok mata mengantuk. Kenapa Ayah dan Rinawati Lestari berteriak? Dan kenapa Rinawati Lestari menangis? Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari cepat menjauh sambil menghapus wajah mereka. Kami tidak berteriak, putriku, kata Arga Wicaksono sambil naik untuk menggendongnya. Dan Rinawati Lestari menangis karena bahagia. Kenapa? Karena kadang orang dewasa menangis saat mereka sangat bahagia, jelas Rinawati Lestari dengan suara masih bergetar. Kara Maheswari memandang mereka berdua dengan kepekaan khas anak-anak. Ayah dan Rinawati Lestari bahagia karena saling menyukai? Pertanyaan polos dan langsung itu membuat kedua orang dewasa itu tersipu. Kami memang saling menyukai, jawab Arga Wicaksono hati-hati. Kami sangat menyukai satu sama lain dan juga sangat menyayangimu. Jadi sekarang kita adalah keluarga? Tanya Kara Maheswari penuh harap. Arga Wicaksono menatap Rinawati Lestari di atas kepala putrinya, mengajukan pertanyaan diam lewat tatapannya. Rinawati Lestari menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan yang akan mengubah arah hidup mereka selamanya. Sepertinya begitu, sayang. Kita adalah keluarga. Pertanyaan Kara Maheswari seakan menggantung di udara seperti jembatan yang menghubungkan dua dunia yang sebelumnya tampak mustahil untuk bersatu. Rinawati Lestari merasakan jantungnya berdebar kencang, bukan hanya karena intensitas momen itu, tetapi juga karena tanggung jawab besar yang menyertai kata-kata tersebut. Arga Wicaksono tetap diam beberapa detik yang terasa sangat lama, bergantian memandang putrinya dan Rinawati Lestari, menyadari sepenuhnya besarnya momen yang akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Kalau aku juga membutuhkan Rinawati Lestari, ulang Arga Wicaksono perlahan, suaranya terdengar lebih serak dari yang ia inginkan. Kara Maheswari menatapnya dengan serius, mata besarnya terpaku pada wajah ayahnya, menunggu jawaban yang secara naluriah ia tahu akan menentukan segalanya bagi mereka bertiga. Nak, sebenarnya aku sudah membutuhkannya. Kita berdua membutuhkan Rinawati Lestari. Kata-kata itu keluar dengan kejujuran brutal yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Kara Maheswari tersenyum cerah dengan cara yang hanya dimiliki anak-anak ketika melihat orang dewasa akhirnya memahami sesuatu yang bagi mereka sudah jelas sejak awal. Lalu berlari masuk ke dalam rumah sambil berteriak bahwa ia akan mengambil pensil warnanya untuk membuat gambar khusus sebagai perayaan. Rinawati Lestari dan Arga Wicaksono pun tinggal berdua di taman. Keheningan di antara mereka hanya diisi oleh kicau burung yang jauh dan dentuman jantung mereka sendiri yang berdetak tidak selaras. Aroma bunga di sekeliling terasa semakin kuat, seolah alam turut menjadi saksi momen perubahan itu. Arga Wicaksono, Rinawati Lestari mulai berbicara, tetapi ia mengangkat tangan dengan lembut, memintanya membiarkan ia bicara lebih dulu. Ada tekad di matanya yang belum pernah ia lihat sebelumnya, kekuatan yang tampak datang dari tempat yang sangat dalam-dalam dirinya. Aku tahu apa yang akan kamu katakan, bahwa ini gila, terjadi terlalu cepat, orang-orang akan bicara, hidupmu akan terbalik, kamu bisa kehilangan segalanya. Aku tahu semua kekhawatiran itu, karena hal-hal yang sama sudah berputar di kepalaku ratusan kali. Ia melangkah mendekat, mengurangi jarak fisik yang sebenarnya secara simbolis sudah lama tidak ada. Tapi aku juga tahu bahwa dalam 3 bulan terakhir kamu melakukan lebih banyak untuk putriku daripada semua psikolog mahal, terapis terkenal, dan spesialis duka anak yang kucari selama 1,5 tahun terakhir. Aku tahu bahwa setiap pagi saat bangun, hal pertama yang kupikirkan adalah melihat senyummu. Aku tahu rumah ini baru terasa seperti rumah, tempat yang layak dihuni, setelah kamu masuk ke dalamnya. Air mata hangat mengalir di pipi Rinawati Lestari. Semua pertahanan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh seketika. Tapi aku hanya asisten rumah tangga, Arga Wicaksono, wanita sederhana tanpa pendidikan formal, tanpa pemahaman tentang duniamu. Orang-orang akan bilang aku hanya wanita yang memanfaatkan kelemahanmu. Tidak, potong Arga Wicaksono dengan ketegasan yang membuatnya langsung terdiam. Kamu bukan, hanya, apapun. Kamu wanita paling berani, paling berdedikasi,
dan paling tulus yang pernah kutemui sepanjang hidupku. Kamu punya lebih banyak kelas dan martabat di ujung jari kelingkingmu daripada kebanyakan orang di lingkaran sosialku dalam seluruh hidup mereka. Dan jika kamu memberiku kesempatan, jika kamu memberi kita kesempatan, aku berjanji akan menghabiskan sisa hidupku membuktikan bahwa kamu pantas mendapatkan semua hal baik yang bisa ditawarkan dunia ini. Sebelum Rinawati Lestari sempat menjawab, ponsel Arga Wicaksono berdering terus-menerus di saku jasnya. Ia mengabaikannya sekali, tetapi ketika dering itu terdengar lagi dengan lebih mendesak, justru Rinawati Lestari yang memintanya untuk mengangkatnya, merasa firasat bahwa panggilan itu penting. Itu Alif Pratama, rekan bisnisnya, dan suara dari telepon dipenuhi amarah yang tertahan hingga membuat Rinawati Lestari mundur selangkah secara refleks. Arga Wicaksono, kau benar-benar kehilangan akal. Kemarin di tengah negosiasi terpenting tahun ini, para investor Jepang menganggap tindakanmu sebagai penghinaan dan mengancam akan membatalkan seluruh kontrak. Miliaran rupiah bisa lenyap begitu saja. Di mana sebenarnya kau berada sampai tidak mengangkat telepon? Arga Wicaksono menatap Rinawati Lestari saat menjawab. Suaranya tetap tenang namun penuh keteguhan tak tergoyahkan. Aku sedang menjaga keluargaku, Alif Pratama, dan aku akan melakukannya lagi sebanyak yang diperlukan tanpa ragu sedikit pun. Keluargamu? Demi Tuhan, Arga Wicaksono, kau memimpin perusahaan bernilai miliaran rupiah. Kau punya tanggung jawab terhadap ratusan karyawan. Kau tidak bisa begitu saja menghilang dari petahannya karena asisten rumah tanggamu mengalami hari buruk atau karena putrimu sedang rewel. Kata, asisten rumah tangga, dilontarkan dengan begitu banyak racun dan penghinaan hingga Rinawati Lestari merasa seolah ditampar keras di wajah. Rinawati Lestari mundur selangkah. Wajahnya memerah karena rasa terhina, tetapi Arga Wicaksono menahan lengannya dengan lembut, menjaga agar ia tetap di dekatnya. Matanya berkilau oleh amarah dingin yang terkontrol. Alif Pratama, aku akan mengatakan ini sekali saja. Jadi dengarkan baik-baik. Rinawati Lestari bukan asisten rumah tanggaku. Dia adalah bagian dari keluargaku, orang paling penting dalam hidupku setelah putriku. Dan jika kamu atau siapapun di perusahaan punya masalah dengan itu, jika kalian tidak mampu memperlakukannya dengan hormat yang pantas ia terima, maka itu sepenuhnya masalah kalian, bukan masalahku. Wajah Alif Pratama berubah merah padam. Kau benar-benar sudah gila. Kau membuang bertahun-tahun kerja keras hanya karena seorang wanita yang baru kau kenal 3 bulan. Wanita yang jelas melihat peluang emas dan langsung meraihnya. Tuduhan langsung itu membuat darah Arga Wicaksono mendidih. Namun ia tetap menahan suaranya. Setiap kata keluar terukur dan mematikan. Aku tidak membuang apapun, Alif Pratama. Aku akhirnya menata ulang prioritas hidupku setelah bertahun-tahun hidup dengan cara yang sepenuhnya salah. Segera panggil rapat luar biasa Dewan Direksi besok pukul 9 pagi. Aku ingin semua pemegang saham utama hadir. Sudah saatnya beberapa hal dijelaskan dengan sangat jelas. Arga Wicaksono menutup telepon sebelum Alif Pratama sempat memprotes, lalu mematikan ponselnya sepenuhnya dan menyimpannya di saku dengan gerakan tegas. Keheningan yang menyusul terasa penuh ketegangan, tetapi juga menghadirkan kedekatan baru di antara mereka. Bapak tidak perlu melakukan semua itu karena saya, kata Rinawati Lestari dengan suara bergetar oleh emosi. Perusahaan Bapak sangat penting, itu hasil kerja keras bertahun-tahun. Saya tidak ingin menjadi penyebab masalah antara Bapak dan para rekan bisnis. Kamu lebih penting daripada perusahaan manapun. Kara Maheswari lebih penting daripada kontrak apapun. Dan sudah waktunya semua orang memahami hal itu sekali dan untuk selamanya. Mereka kembali masuk ke dalam rumah, di mana mereka menemukan Kara Maheswari duduk di lantai ruang tamu, dikelilingi pensil warna dan lembaran kertas yang berserakan. Menggambar dengan konsentrasi begitu serius hingga ujung lidahnya sedikit terlihat di sudut bibir. Saat melihat mereka masuk, ia mengangkat gambarnya dengan bangga, seolah mempersembahkan sebuah mahakarya. Terlihat 3 sosok sederhana yang jelas menggambarkan seorang pria tinggi, seorang wanita berambut diikat, dan seorang anak kecil,
Semuanya berpegangan tangan di depan rumah besar dengan banyak jendela. Di atas mereka, ia menggambar matahari kuning cerah dengan sinar ke segala arah dan banyak bunga warna-warni tersebar di tanah. "Ini kita," katanya dengan senyum yang menerangi seluruh wajahnya. "Keluarga kita yang sebenarnya." Arga Wicaksono berlutut di samping putrinya, mengambil gambar itu dengan tangan yang sedikit gemetar oleh haru. Ia memerhatikan setiap detail dengan saksama, menyadari bahwa Karamaheswari tidak hanya menggambar bentuk mereka, tetapi juga kebahagiaan yang terpancar dari masing-masing sosok. "Ini indah sekali, putriku. Yang paling indah yang pernah kamu buat. Bolehkah ayah menyimpannya selamanya?" "Boleh. Aku akan membuat satu lagi untuk ditempel di kamar Rinawati Lestari." Gadis kecil itu tiba-tiba berhenti, menatap ayahnya dengan ekspresi khawatir, seolah baru menyadari sesuatu yang penting. "Maksudku, kalau Rinawati Lestari benar-benar akan tinggal di sini bersama kita." Rinawati Lestari duduk di lantai di samping mereka tanpa peduli dengan gaun yang ia kenakan atau aturan sosial tentang di mana seorang asisten rumah tangga seharusnya duduk. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya menempati ruang itu sebagai anggota keluarga, bukan sebagai pekerja. "Karamaheswari, kamu benar-benar ingin aku tinggal di sini selamanya?" "Aku sangat ingin. Jadi setiap pagi kamu bisa membangunkanku, membuat sarapan enak bersama, membantuku mengerjakan PR saat sulit, dan menceritakan dongeng sebelum tidur. Dan ayah tidak akan sendirian dan sedih lagi saat aku tidur." Kesederhanaan dan kejujuran mutlak dari anak itu membuat hati Rinawati Lestari seakan terbelah. Ia menatap Arga Wicaksono, yang mengangguk memberi dukungan, matanya berkilau oleh air mata yang tertahan. "Kalau begitu aku akan tinggal, sayang. Aku akan tinggal selamanya." Belum sempat kata-kata itu benar-benar selesai diucapkan, Karamaheswari sudah melompat ke dalam pelukannya, berteriak kegirangan murni dan memeluknya dengan kekuatan yang mengejutkan untuk anak sekecil itu. Arga Wicaksono bergabung dalam pelukan itu dan di tengah ruang tamu mereka bertiga membentuk lingkaran kasih sayang yang menutup janji yang baru saja mereka ambil satu sama lain. Malam turun dengan cepat, membawa rasa urgensi sekaligus kedamaian yang aneh. Setelah menidurkan Karamaheswari, yang sempat mengajukan banyak pertanyaan tentang bagaimana hidup mereka nanti jika Rinawati Lestari benar-benar tinggal di rumah itu, Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari duduk di beranda, masing-masing memproses dalam diam besarnya keputusan yang mereka ambil hari itu. Taman diterangi lampu-lampu lembut yang menciptakan bayangan menari di antara tanaman, dan aroma bunga malam melayang di udara seperti sebuah berkah. "Apakah kamu takut?" tanya Arga Wicaksono akhirnya, memecah keheningan yang penuh renungan di antara mereka. Rinawati Lestari tertawa pelan, tawa gugup namun jujur. "Takut? Sangat takut. Aku belum pernah melakukan hal seperti ini dalam hidupku. Belum pernah menentang norma sosial seperti ini. Belum pernah menempatkan diriku dalam posisi serentan ini. Belum pernah mengambil risiko sebesar ini. Aku juga takut." "Aku Arga Wicaksono," suaranya membawa kerentanan yang jarang ia tunjukkan pada siapapun, "takut aku tidak cukup baik untukmu, takut tidak mampu melindungimu dari penilaian kejam orang-orang, takut merusak semuanya seperti aku merusak banyak hal penting dalam hidupku selama bertahun-tahun." Rinawati Lestari berbalik menghadapnya sepenuhnya. Matanya berkilau di bawah cahaya lembut beranda. "Bapak tidak merusak apapun, Arga Wicaksono. Bapak sedang berusaha, Bapak hadir, Bapak memilih keluarga di atas segalanya. Itu yang paling penting dalam hidup. Tapi bagaimana besok saat aku masuk ke ruang rapat dan menghadapi 12 pria berpengaruh yang akan mempertanyakan setiap keputusanku, saat mereka mulai menyebarkan rumor buruk tentang kita ke seluruh kota? Kalau begitu kita hadapi bersama. Bukankah itu yang baru saja kita janjikan?" Arga Wicaksono menggenggam tangan Rinawati Lestari. Jemari mereka bertaut dengan kelembutan yang kontras dengan keteguhan tekadnya. "Kita sudah berjanji dan aku akan menepatinya. Apapun yang terjadi, tidak peduli berapa banyak pertempuran yang harus kita hadapi."
Rapat Dewan Direksi keesokan paginya benar-benar menjadi medan pertempuran seperti yang telah ia bayangkan. Arga Wicaksono memasuki ruang konferensi berdinding kaca dan baja, menemukan 12 wajah serius menatapnya dengan campuran kekhawatiran, rasa ingin tahu, dan permusuhan yang tersamar. Alif Pratama duduk di ujung meja seberang, jelas menempatkan dirinya sebagai pemimpin oposisi, dikelilingi map dokumen dan ekspresi tidak setuju. Arga Wicaksono, mulai Dr. Agus Santoso, salah satu penasihat paling senior dan dihormati di perusahaan, Alif Pratama telah memberitahu kami tentang keputusan Anda untuk mengurangi jam kerja secara drastis dan alasan pribadi di balik pilihan tersebut. Kami semua sungguh khawatir tentang masa depan perusahaan. Khawatir tentang apa tepatnya? Tanya Arga Wicaksono dengan suara tenang sambil duduk di kursi kepala meja, langsung mengambil posisi kepemimpinannya. Tentang fakta bahwa saya akhirnya menempatkan kesehatan mental dan keluarga saya di atas segalanya setelah bertahun-tahun mengabaikannya. Alif Pratama memukul meja dengan keras hingga gelas air bergetar. Jangan dramatis dan jangan mencoba membalikkan situasi. Kami khawatir karena Anda mengambil keputusan yang sepenuhnya tidak rasional, didasarkan pada hubungan yang baru dimulai kurang dari 4 bulan dengan seorang asisten rumah tangga. Itu bukan perilaku pemimpin yang bertanggung jawab dan dewasa. Arga Wicaksono berdiri perlahan, meletakkan kedua tangannya di atas meja dan menatap setiap anggota dewan dengan intensitas yang membuat beberapa dari mereka bergeser tidak nyaman di kursinya. Dan menurutmu apa perilaku pemimpin yang bertanggung jawab, Alif Pratama? Bekerja 18 jam sehari sampai kolaps secara fisik dan mental? Mengabaikan sepenuhnya putriku yang menderita depresi anak? Hidup seperti zombie emosional hanya untuk memuaskan laporan laba dan mengesankan investor yang bahkan tidak tahu namaku? Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya bergema di seluruh ruangan. Kalian ingin tahu kebenaran yang paling jujur? Kata Arga Wicaksono dengan suara tegas. Selama 18 bulan terakhir, sejak kematian istriku, aku memang hadir secara fisik di perusahaan ini, tetapi secara mental aku benar-benar absen. Aku mengambil keputusan penting secara otomatis, kehilangan detail krusial dalam negosiasi, bahkan menjauhkan klien penting dengan sikap dingin dan acuh tak acuhku. Dan kalian semua tahu itu dengan sangat baik, hanya saja kalian tidak punya keberanian untuk mengatakannya secara terbuka. Keheningan di ruangan itu begitu pekat hingga dengungan halus pendingin ruangan terdengar jelas. Beberapa anggota dewan menundukkan pandangan, tanpa sengaja mengakui kebenaran kata-katanya. Dr. Agus Santoso membolak-balik beberapa berkas dengan gelisah, jelas tidak nyaman dengan arah pembicaraan. Namun dalam 3 minggu terakhir, sejak Rinawati Lestari menjadi bagian penting dari kehidupan pribadiku, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan aku bisa tidur nyenyak, berpikir dengan jernih, memiliki energi baru dan motivasi yang tulus untuk bekerja. Lihat laporan rinci bulan terakhir yang ada di map di depan kalian. Kami menutup 3 kontrak bernilai miliaran rupiah, menyelesaikan masalah ketenaga kerjaan kompleks yang tertunda lebih dari 6 bulan, dan meningkatkan margin laba bersih sebesar 8%. Dr. Agus Santoso memeriksa dokumen dengan saksama, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang semakin jelas. Dia benar sepenuhnya. Hasilnya meningkat signifikan di semua sektor. Angka tidak pernah berbohong. Itu sama sekali tidak relevan, protes Alif Pratama dengan wajah memerah karena frustrasi. Yang penting adalah citra perusahaan. Dia terlibat secara romantis dengan seorang asisten rumah tangga. Kalian tidak bisa melihat bagaimana hal ini akan terlihat bagi klien-klien penting, investor internasional, dan seluruh masyarakat bisnis? Mereka akan menganggap dia benar-benar kehilangan akal sehat. Dr. Agus Santoso bersandar di kursinya, menatap Alif Pratama dengan penuh pertimbangan. Atau mereka justru akan melihat bahwa dia akhirnya menemukan keseimbangan sehat antara kehidupan pribadi dan profesional, sesuatu yang banyak dari kita di ruangan ini tidak pernah berhasil capai selama puluhan tahun berkarier. Ia memandang sekeliling meja, menatap setiap anggota dewan satu persatu. Berapa banyak dari kalian yang kehilangan pernikahan karena perusahaan ini dan kecanduan kerja?
Berapa banyak yang nyaris tidak mengenal anak-anak sendiri karena selalu memprioritaskan rapat? Berapa banyak yang kini bergantung pada obat untuk kecemasan, depresi, dan tekanan darah tinggi karena stres yang tak pernah berhenti? Beberapa pria di ruangan itu bergerak gelisah di kursinya, sebagian menunduk dengan ekspresi pengakuan yang menyakitkan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan selama beberapa menit panjang, masing-masing mencerna kata-kata Dr. Agus Santoso. Jadi mungkin, hanya mungkin, Arga Wicaksono sedang melakukan hal yang tepat untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mungkin dia telah menemukan keseimbangan yang seharusnya kita semua cari sejak dulu, alih-alih mengorbankan keluarga kita di altar kesuksesan finansial. Pemungutan suara yang menyusul jauh lebih ketat daripada yang diperkirakan Arga Wicaksono, tetapi pada akhirnya usulannya untuk mengurangi beban kerja secara signifikan disetujui dengan selisih 2 suara. Alif Pratama, yang sangat marah dan merasa dikhianati oleh rekan-rekannya sendiri, secara dramatis mengumumkan bahwa ia akan menjual seluruh sahamnya dan meninggalkan kemitraan secepatnya. Tak seorang pun di ruangan itu mencoba meyakinkannya untuk berubah pikiran. Ketika Arga Wicaksono tiba di rumah malam itu, ia menemukan pemandangan yang menghangatkan hatinya dengan cara yang tak terlukiskan. Rinawati Lestari berada di dapur menyiapkan makan malam sambil bersenandung pelan sambil mengaduk panci. Sementara Karamaheswari mengerjakan pekerjaan rumah di meja dapur, sesekali bertanya soal matematika yang dijawab Rinawati Lestari dengan kesabaran tak terbatas. Pemandangan itu begitu domestik, begitu normal, begitu sederhana namun pada saat yang sama begitu berharga, hingga Arga Wicaksono berdiri terpaku di ambang pintu selama beberapa menit, hanya mengamati dan menyerap setiap detailnya. "Papai!" teriak Karamaheswari saat akhirnya melihatnya, melompat dari kursi dan berlari memeluknya. "Rinawati Lestari sedang membuat lasagna dan katanya aku boleh membantu menyiapkan saus tomat." Arga Wicaksono mendekat, mencium kening putrinya dengan lembut lalu, untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal, mencium pipi Rinawati Lestari dengan hati-hati. Sebuah gestur sederhana namun syarat makna dan janji masa depan. "Bagaimana rapatnya?" tanyanya pelan, matanya mencari tanda kekhawatiran di wajah pria itu. "Kita memenangkan pertempuran pertama. Masih akan ada banyak pertempuran lain, tapi yang ini adalah yang paling penting." Dalam minggu-minggu berikutnya, kabar tentang hubungan yang tidak biasa itu menyebar cepat di kalangan sosialita ibu kota seperti api menyambar jerami kering. Undangan ke acara sosial mulai berkurang drastis. Beberapa pertemanan puluhan tahun menjauh tanpa penjelasan, dan tatapan menghakimi serta bisik-bisik sinis menjadi hal yang biasa setiap kali mereka muncul bersama di tempat umum. Momen paling sulit dan memalukan datang ketika Ratna Wicaksono, Ibu Arga Wicaksono, tiba-tiba datang dari luar negeri tanpa pemberitahuan pada suatu sore Sabtu yang cerah. Ia masuk rumah seperti badai penuh ketidaksetujuan dan kemarahan. Posturnya kaku dengan tatapan dingin yang dengan jelas menunjukkan bahwa ia tidak datang untuk kunjungan ramah. Ia adalah perempuan yang terbiasa ditaati tanpa pertanyaan, dihormati karena status sosialnya, dan ditakuti karena kata-katanya yang tajam. "Arga Wicaksono, kita harus bicara sekarang juga." "Berdua saja," katanya tanpa menyapa Rinawati Lestari, yang saat itu berada di ruang tamu membantu Karamaheswari menyusun puzzle. Rinawati Lestari langsung menawarkan diri untuk pergi memberi privasi, tetapi Arga Wicaksono menggenggam tangannya dengan tegas, mencegahnya berdiri. "Apapun yang ibu ingin katakan bisa disampaikan di depannya. Kami adalah keluarga sekarang." Ratna Wicaksono tertawa, suara keras tanpa sedikit pun humor. "Keluarga? Kau baru mengenal perempuan ini 4 bulan. 4 bulan? Arga Wicaksono. Dan kau sudah siap membuang reputasimu yang sempurna, persahabatan puluhan tahun, dan posisi terhormatmu di masyarakat?" "Aku tidak membuang apapun, Bu. Aku memilih secara sadar apa yang benar-benar penting dalam hidup, sesuatu yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Dan menurut filosofi barumu, yang penting adalah seorang asisten rumah tangga tanpa pendidikan, yang jelas melihat peluang emas dan langsung memanfaatkannya." Tuduhan langsung dan kejam itu membuat Rinawati Lestari melangkah maju,
menemukan keberanian yang bahkan tidak ia sadari ia miliki. Suaranya keluar tegas meski tangannya gemetar. Ibu Ratna Wicaksono, saya sangat memahami kekhawatiran dan kecurigaan ibu. Jika saya berada di posisi ibu, mungkin saya akan berpikir sama, tetapi ibu sepenuhnya salah tentang niat saya. Oh ya? Jadi jelaskan, Nak, apa yang bisa diberikan seorang asisten rumah tangga tanpa pendidikan formal kepada anakku yang tidak bisa diberikan jauh lebih baik oleh ribuan perempuan dari kelas sosial kami yang terdidik dan elegan? Rinawati Lestari menarik napas dalam, menatap pikirannya sebelum menjawab, cinta yang tulus dan tanpa syarat, Ibu, tanpa sedikit pun tertarik pada uangnya, tanpa ingin memakai nama keluarganya untuk naik status, tanpa peduli pada pesta mewah, perhiasan mahal, atau perjalanan mewah. Saya jatuh cinta pada pria yang diam-diam menangis saat merindukan istrinya, pada seorang ayah yang berjuang keras untuk kembali terhubung dengan putrinya, pada manusia yang sebenarnya dia adalah, bukan pada rekening bank yang ia miliki. Ratna Wicaksono terdiam sejenak, jelas tidak menyangka jawaban yang begitu jujur dan terstruktur. Alisnya berkerut seolah menilai ulang kesan awalnya. Kata-kata yang indah, Nak. Tapi kata-kata sangat mudah diucapkan ketika ada begitu banyak uang yang dipertaruhkan. Kalau begitu beri saya waktu untuk membuktikannya dengan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Saya tidak meminta persetujuan ibu sekarang. Saya hanya meminta satu kesempatan yang adil untuk menunjukkan bahwa niat saya tulus dan cinta saya kepada keluarga ini nyata. Ketegangan yang memenuhi ruangan akhirnya pecah ketika Karamaheswari berlari masuk dengan keceriaan polos khas anak-anak dan melompat ke pelukan neneknya. Nenek, kejutan yang menyenangkan. Kamu datang untuk benar-benar mengenal Rinawati Lestari, kan? Dia luar biasa. Dia bisa membuat kue seperti yang dulu Mama buat. Dia tahu semua cerita paling seru di dunia. Dan dia membiarkanku berbicara tentang Mama tanpa membuatku sedih atau canggung. Ratna Wicaksono menatap cucunya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan melihat kebahagiaan tulus di matanya, cahaya sehat yang tidak ia lihat sejak sebelum kematian tragis Marsya Wicaksono. Perubahan pada anak itu tidak bisa disangkal dan sangat mengesankan. Kamu sangat menyukainya. Ya, sayang. Aku sangat menyayanginya. Dia merawatku persis seperti Mama merawatku dengan penuh kasih. Dan Papa kembali tersenyum sungguhan, bukan senyum sedih seperti dulu. Kepolosan mutlak dan kejujuran tanpa filter dari anak itu berhasil melakukan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh argumen orang dewasa paling canggih sekalipun. Ratna Wicaksono menghela napas panjang, tampak tiba-tiba lebih tua dan lelah, seolah beban prasangkanya sendiri akhirnya menjadi terlihat jelas. Baiklah, aku akan mengamati situasi ini. Aku akan memberi waktu agar semuanya berkembang. Tapi jika kamu menyakiti anakku atau cucuku dengan cara apapun, ia menatap Rinawati Lestari dengan intensitas yang menegangkan. Aku sendiri yang akan memastikan hidupmu menjadi neraka. Saya tidak akan pernah menyakiti mereka, Ibu Ratna Wicaksono. Saya lebih memilih pergi dan kembali ke kehidupan lama saya daripada menyebabkan sedikit pun rasa sakit pada keluarga ini. Ratna Wicaksono mengangguk perlahan, tampak menerima ketulusan dalam suara Rinawati Lestari, lalu pergi, meninggalkan keheningan yang dipenuhi sekaligus oleh rasa lega dan ketegangan. Bulan-bulan berikutnya diisi dengan penyesuaian terus-menerus dan pembelajaran bersama. Rinawati Lestari mendaftar di program kuliah malam jurusan pendidikan, akhirnya mewujudkan mimpi yang ia simpan di hati sejak remaja. Arga Wicaksono bersikeras merawat Karamaheswari pada malam-malam ketika ia kuliah, dengan sabar belajar membuat kepang rambut putrinya, menyiapkan camilan sehat dan bergizi, serta membantu pekerjaan rumah matematika yang dulu ia kira sudah ia lupakan. Rutinitas rumah tangga terbentuk dengan cara yang mengejutkan alami dan harmonis. Rinawati Lestari tetap bekerja di siang hari, tetapi kini sebagai bagian utuh dari keluarga, bukan sekadar karyawan. Mereka makan malam bersama setiap malam tanpa absen, berbincang panjang tentang hari-hari mereka, dan membuat rencana rinci untuk akhir pekan. Itu adalah kehidupan yang sederhana, normal, biasa.
Namun pada saat yang sama merupakan segalanya yang tidak mereka sadari sangat mereka butuhkan, meskipun tidak semuanya berjalan mudah. Pada suatu malam musim dingin yang sangat dingin, Rinawati Lestari menerima telepon panik dari seorang tetangga. Ibunya, Sonia Lestari, yang selalu menjadi perempuan kuat dan sehat, pingsan di tempat kerja dan kini dirawat di rumah sakit umum dalam kondisi serius. Rinawati Lestari panik sepenuhnya dan Arga Wicaksono langsung mengambil kunci mobil tanpa ragu sedetik pun. Kita pergi sekarang juga. Jangan buang waktu merapikan apapun. Tapi Karamaheswari sedang tidur. Dia akan takut kalau bangun dan tidak menemukan siapapun. Dia ikut dengan kita. Kita keluarga, Rinawati Lestari. Ibumu juga keluarga kita. Dan keluarga saling mendukung saat krisis. Di rumah sakit umum yang penuh sesak dan pencahayaannya redup, mereka mengetahui bahwa Sonia Lestari menderita diabetes parah yang tidak terkontrol, selain masalah jantung yang memerlukan perawatan segera dan berkelanjutan. Ia dirawat di ruang bersama, berbagi tempat dengan 5 pasien lain. Ketika melihat Arga Wicaksono masuk bersama Rinawati Lestari, ia mencoba bangkit dari tempat tidur, jelas merasa canggung dan malu. Ibu, tetaplah berbaring dan jangan memaksakan diri, kata Rinawati Lestari dengan tegas, menggenggam tangan rapuh perempuan tua itu. Ini Arga Wicaksono. Saya sudah banyak bercerita tentang beliau kepada ibu. Saya tahu betul siapa dia, kata Sonia Lestari dengan suara lemah namun tetap bermartabat. Saya melihat fotonya yang kamu tunjukkan. Bapak tidak perlu repot-repot datang ke tempat seperti ini. Tentu saya harus datang, Bu Sonia Lestari. Ibu adalah ibu dari Rinawati Lestari. Itu otomatis membuat ibu menjadi bagian dari keluarga kami. Arga Wicaksono segera menoleh ke dokter jaga yang baru masuk ruangan sambil membawa papan catatan. Dokter, perawatan apa tepatnya yang dibutuhkan untuk kondisi beliau? Tanya Arga Wicaksono dengan tegas. Dokter menjelaskan bahwa Sonia Lestari memerlukan insulin harian yang terkontrol, pemantauan kardiologi rutin, perubahan diet yang ketat, serta fisioterapi. Namun dengan sistem kesehatan publik mungkin diperlukan waktu berbulan-bulan untuk menjadwalkan semua pemeriksaan dan obat-obatan tidak selalu tersedia. Tidak akan menunggu lama. Saya ingin beliau segera dipindahkan ke rumah sakit swasta terbaik. Saya akan menanggung semua biaya perawatan selama diperlukan, kata Arga Wicaksono tanpa ragu. Rinawati Lestari memegang lengannya dengan cemas. Arga Wicaksono, itu pasti sangat mahal. Kami tidak bisa menerimanya. Tentu bisa dan harus diterima. Ibumu membutuhkan perawatan medis terbaik yang tersedia, dan beliau akan mendapatkannya. Sonia Lestari mulai menangis, air mata syukur dan lega mengalir di wajahnya yang keriput. Saya tidak bisa menerima kebaikan sebesar ini, Nak. Saya tidak punya kemampuan finansial untuk membayar utang sebesar itu. Saya tidak meminta bayaran apapun, Bu Sonia Lestari. Saya hanya merawat keluarga saya. Putri ibu telah mengembalikan hidup saya dan kebahagiaan putri saya. Ini adalah hal paling sedikit yang bisa saya lakukan sebagai balasan. Pemindahan dilakukan malam itu juga. Sonia Lestari dirawat selama 2 minggu penuh, menerima perawatan medis terbaik di negeri itu. Ketika akhirnya diperbolehkan pulang, Arga Wicaksono sudah menyiapkan sebuah apartemen kecil yang sangat nyaman dan berlokasi strategis dekat rumahnya, lengkap dengan semua fasilitas yang disesuaikan untuk kebutuhan seorang lansia dengan masalah kesehatan. Ibu tinggal dekat dengan Rinawati Lestari dan bisa mengunjungi kami kapan saja. Dan kami juga bisa merawat ibu dengan baik, jelasnya saat mengajak Sonia Lestari melihat tempat tinggal barunya. Perempuan tua itu memandang sekeliling apartemen yang rapi dengan air mata mengalir bebas, menyentuh perlahan perabotan baru seolah tidak percaya semua itu nyata. Saya tidak tahu bagaimana berterima kasih atas kebaikan sebesar ini, Nak. Jaga kesehatan ibu dan hiduplah bahagia. Itu satu-satunya terima kasih yang saya butuhkan. Malam itu, setelah Sonia Lestari nyaman di rumah barunya dan Karamaheswari tertidur lelap,
Rinawati Lestari akhirnya membiarkan emosinya meluap dan menangis sepenuhnya di pelukan Arga Wicaksono. Terima kasih atas segalanya. Karena menerima ibuku sebagai keluarga, merawatnya seolah-olah dia ibu kandungmu sendiri, katanya. Namun ia memotong dengan lembut sambil mengelus rambutnya dengan kasih yang tak terbatas. Kamu tidak perlu berterima kasih atas apapun. Begitulah keluarga sejati. Mereka saling merawat tanpa syarat. Aku mencintaimu, ucap Rinawati Lestari untuk pertama kalinya. Kata-kata itu keluar dengan intensitas yang bahkan mengejutkannya sendiri. Aku mencintaimu sampai terkadang terasa sakit secara fisik. Aku juga mencintaimu, Rinawati Lestari, lebih dari yang pernah kubayangkan bisa kurasakan lagi setelah kehilangan Marsya Wicaksono. Mereka berpelukan lama dalam keheningan dini hari, dan ketika akhirnya berpisah, Arga Wicaksono memiliki ekspresi tekad yang kuat yang sudah dikenalnya. Rinawati Lestari, aku ingin kamu menikah denganku. Ia berkedip beberapa kali, sepenuhnya terkejut oleh pernyataan mendadak itu. Apa? Aku tahu ini mungkin terdengar terlalu cepat. Aku tahu orang-orang akan berbicara lebih buruk tentang kita, tetapi sejujurnya aku tidak peduli sedikit pun. Aku ingin kamu menjadi istriku secara resmi di hadapan hukum dan Tuhan. Aku ingin Karamaheswari memiliki seorang ibu lagi. Aku ingin membangun hidup yang utuh bersamamu, memiliki lebih banyak anak jika kamu mau, dan menua di sisimu. Arga Wicaksono, apakah kamu benar-benar yakin dengan apa yang kamu katakan? Karena sekali kita mengambil langkah ini, tidak ada jalan kembali. Orang-orang tidak akan pernah berhenti menghakimi, mempertanyakan, dan mengarang cerita jahat. Aku tidak pernah begitu yakin terhadap apapun dalam hidupku. Rinawati Lestari menatap pria yang datang ke dalam hidupnya secara tak terduga dan sepenuhnya mengubah takdirnya. En aquel instante, en cuanto abbracciava Arga Wicaksono e Karamaheswari sob o cedorado du fim de tarde, Rinawati Lestari sentiu uma paz profunda e inabalável se instalar definitivamente em seu coração. Não era paz frágil de quem teme perder tudo, mas a serenidade firme de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Então, com lágrimas escorrendo e um sorriso que misturava amor, gratidão e esperança, ela disse com a voz tremula, porém decidida, Sim, eu aceito me casar com você construir uma família verdadeira. O pedido oficial e romántico veio 2 semanas depois, durante jantar intimo cuidadosamente organizado por Arga Wicaksono no proprio jardim da mansão. Centenas de pequenas luzes iluminavam o espacio como estrelas baixas, e flores frescas de todos os tipos espalhavam perfume suave pelo ar. Cuando ele se ajoelhou como anel nas maos, Karamaheswari apareceu chorrendo, segurando uma placa colorida feita por ela mesma, onde estava escrito com letras caprichadas, por favor, seja minha emae para sempre. Rinawati Lestari chorou tanto de emoção que mal conseguiu pronunciar a palavra sim, mas o abraço apertado e demorado que de unos dois foi resposta mais do que suficiente. O casamento foi marchado para 6 meses depois, tempo suficiente para que ela concluísse o primeiro ano da faculdade de pedagogia com sucesso e para que juntos planejassem uma cerimônia simples, porém profundamente significativa. Regina Wicaksono, que nos primeiros meses observara o relacionamento com ceticismo e desconfiança, mudou gradualmente de opinião ao testemunhar a dedicacao genuína incansável de Rinawati Lestari e a transformação visível e positiva Arga Wicaksono e Karamaheswari. No dia do casamento, foi a própria Regina Wicaksono quem ajudou a noiva a se vestir. En cuanto ajustava cuidadosamente o delicado, ela disse com sinceridade, eu te devo un pedido de disculpas profundo. Julguei voce de forma injusta e preconceituosa. Rinawati Lestari respondeu com suavidade, não precisa pedir desculpas, Dona Regina Wicaksono. Eu entendo suas preocupações. Não, eu preciso sim. Voce provou ser exatamente o que me filho e minha neta precisavam. E, mais importante, voce os ama de verdade, sem interesse, sem segundas intenções.
Isso tudokue uma emae pode desejar para sua familia. A cerimônia foi realizada no mesmo jardim onde tudo havia começado. Exatamente no local onde Karamaheswari havia oferecido a primeira margarida. O sol da tarde dourava suavemente as flores, criando uma atmosfera quase sagrada. Cuando Rinawati Lestari caminhou lentamente programado direcção a Arga Wicaksono. Elena conseguiu contra as lágrimas de felicidade que escorriam livremente pelo rosto. Ela usava vestido simples de renda branca, sem exageros, e no cabelo uma coroa delicada de margaridas frescas feita pelas proprias maos de Karamaheswari. Foch está absolutamente linda. Ela susurró emocionado cuando ela chegou ao altar improvisado. Foch está chorando como uma criança. Respondeu ela como sorriso radiante. Sao lágrimas de felicidade pura. Pela primeira vez anos, lágrimas de alegria verdadeira. O juiz conduziu a cerimônia com simplicidade e emoção genuína. Quando chegou o momento dos fotos, Arga Wicaksono seguro as maos de Rinawati Lestari com ternura e declarou, com a voz embargada, Foch entrou na minha vida quando eu estava completamente perdido na escuridão mais profunda. Trouxe luz onde havia sombras, esperança onde havia desespero e amor onde existia apenas vazio. Prometo passar o resto da minha vida te fazendo feliz de verdade, te respeitando todas as circunstancias e te amando com toda a intensidade que meu coração puder suportar. Prometo ser o marido que Foch merece e o pai que nossa família precisa. Rinawati Lestari respiro fundo antes de responder. Foch me ensinou que o amor verdadeiro não reconhece barreiras sociais. Não se importa com diferenças de classe ou educação é forte o suficiente para enfrentar qualquer julgamento cruel do mundo. Prometo te amar nos dias luminosos e nos dias sombrios, ser sua parceira leal em todas as batalhas da vida e construir com Foch uma família sólida. Baseada em respeito, carinho e verdade. Quando foram declarados oficialmente marido e mulher, Karamaheswari gritou de alegria e choreu para abraçá-los com força. Agora somos uma família de verdade mesmo, para sempre. Rinawati Lestari merasakan kedamaian yang begitu dalam dan tak tergoyahkan akhirnya menetap selamanya di dalam hatinya. Ya, aku menerima untuk menikah denganmu dan membangun keluarga yang benar-benar utuh, katanya dengan suara bergetar penuh emosi. Lamaran resmi dan romantis itu datang 2 minggu kemudian, saat Arga Wicaksono dengan cermat menyiapkan makan malam intim di taman kediaman mereka sendiri. Ia menghias seluruh taman dengan ratusan lampu kecil yang berkilauan menciptakan suasana magis, dipadukan dengan bunga-bunga segar dari berbagai jenis yang menyebarkan aroma lembut di udara malam. Ketika Arga Wicaksono berlutut sambil memegang cincin, Karamaheswari berlari mendekat sambil membawa papan warna-warni buatannya sendiri, bertuliskan dengan huruf rapi, "Tolong, jadilah ibuku selamanya." Rinawati Lestari menangis haru hingga hampir tak mampu mengucapkan kata "ya." Tetapi pelukan hangat dan erat yang ia berikan kepada mereka berdua sudah lebih dari cukup sebagai jawaban. Pernikahan dijadwalkan 6 bulan kemudian, memberi waktu bagi Rinawati Lestari menyelesaikan tahun pertama kuliah pedagogi dengan baik serta merencanakan upacara sederhana namun penuh makna bersama. Ibu Sulastri, yang pada awalnya memandang hubungan itu dengan skeptis dan penuh keraguan, perlahan mengubah pendapatnya setelah menyaksikan ketulusan tanpa lelah dari Rinawati Lestari serta perubahan positif yang begitu nyata pada Arga Wicaksono dan Karamaheswari. Pada hari pernikahan, justru Ibu Sulastri sendiri yang membantu Rinawati Lestari mengenakan gaun dan mempersiapkan dirinya. "Aku berutang permintaan maaf yang tulus dan mendalam kepadamu," ujar Ibu Sulastri sambil merapikan kerudung pengantin dengan hati-hati. "Aku telah menilaimu secara tidak adil dan penuh prasangka." Rinawati Lestari menjawab lembut, "Tidak perlu meminta maaf, Bu Sulastri. Aku sepenuhnya memahami kekhawatiran Ibu." Namun Ibu Sulastri menggeleng tegas. "Tidak, aku harus meminta maaf. Kamu telah membuktikan bahwa kamu adalah tepat seperti yang dibutuhkan anak dan cucuku dalam hidup mereka. Dan yang terpenting, kamu mencintai mereka dengan tulus, tanpa pamrih dan tanpa maksud tersembunyi. Itulah yang paling diinginkan seorang ibu untuk keluarganya."
Upacara pernikahan dilangsungkan di taman yang sama, tempat Karamaheswari dahulu memberikan bunga melati pertamanya, tepat di lokasi di mana semua kisah mereka bermula. Sinar matahari sore memantulkan warna keemasan lembut di antara bunga-bunga yang bermekaran. Saat Rinawati Lestari berjalan perlahan melintasi rumput menuju Arga Wicaksono, ia tak mampu menahan air mata bahagia yang mengalir bebas di wajahnya. Ia mengenakan gaun renda putih sederhana tanpa kemewahan berlebihan, dan di rambutnya tersemat mahkota bunga melati segar yang dibuat sendiri oleh Karamaheswari. "Kamu sangat cantik," bisik Arga Wicaksono dengan suara bergetar saat ia tiba di altar sederhana itu. "Dan kamu menangis seperti anak kecil," jawab Rinawati Lestari sambil tersenyum cerah. Ini air mata kebahagiaan murni, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, air mata kebahagiaan yang sesungguhnya. Hakim memimpin prosesi dengan sederhana namun penuh emosi tulus. Ketika tiba saat janji pribadi, Arga Wicaksono menggenggam tangan Rinawati Lestari dengan lembut dan berkata dengan suara serak karena haru, "Kamu masuk ke dalam hidupku saat aku benar-benar tersesat dalam kegelapan paling dalam. Kamu membawa cahaya ketika hanya ada bayangan, harapan ketika hanya ada keputusasaan, dan cinta ketika hanya ada kehampaan. Aku berjanji akan menghabiskan sisa hidupku membuatmu bahagia dengan tulus, menghormatimu dalam segala keadaan, dan mencintaimu dengan seluruh kekuatan hatiku. Aku berjanji menjadi suami yang pantas untukmu dan ayah yang dibutuhkan keluarga kita." Rinawati Lestari menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Kamu mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak mengenal batas sosial buatan, tidak peduli pada perbedaan kelas atau pendidikan, dan cukup kuat menghadapi setiap penilaian kejam dunia. Aku berjanji mencintaimu di hari-hari terang maupun gelap, menjadi pasangan setiamu dalam setiap perjuangan hidup, dan membangun bersamamu keluarga yang kokoh, berlandaskan rasa hormat, kasih sayang tanpa syarat, dan kejujuran sejati." Saat hakim akhirnya menyatakan mereka resmi sebagai suami dan istri, Karamaheswari berteriak kegirangan dan berlari memeluk mereka berdua dengan erat. "Sekarang kita benar-benar menjadi keluarga, untuk selamanya." Pesta pernikahan itu berlangsung intim dan penuh kegembiraan yang tulus. Dengan musik tradisional Indonesia dimainkan secara langsung, hidangan rumahan lezat yang dimasak khusus oleh Ibu Sari Wulandari, serta tawa hangat yang memenuhi suasana. Beberapa sahabat sejati yang tetap setia mendampingi Arga Wicaksono hadir. Begitu pula rekan kerja yang selama bertahun-tahun telah berubah menjadi keluarga. Tahun demi tahun berlalu membawa tantangan hidup yang wajar sekaligus kebahagiaan tak terduga. Rinawati Lestari lulus dari Fakultas Pedagogi dengan predikat cum laude dan membuka sekolah komunitas di lingkungan sederhana tempat ia dibesarkan, menggunakan sebagian besar kekayaan Arga Wicaksono untuk memberikan kesempatan pendidikan nyata bagi anak-anak kurang mampu. Karamaheswari tumbuh menjadi gadis yang kuat, percaya diri, dan sadar akan tanggung jawab sosial, menjelma menjadi remaja matang yang aktif memperjuangkan berbagai kegiatan kemanusiaan. Bayu Pratama, putra kedua pasangan itu, lahir tepat 3 tahun setelah pernikahan mereka, membawa lebih banyak tawa, keceriaan, dan kekacauan menyenangkan ke rumah yang telah bangkit sepenuhnya dari duka terdalam. Pada suatu sore minggu yang keemasan, tepat 10 tahun setelah bunga melati pertama yang mengubah segalanya, seluruh keluarga berkumpul di taman yang kini menjadi pusat emosional kehidupan mereka. Karamaheswari, kini remaja tinggi dan anggun, dengan sabar membantu adik laki-lakinya menanam bibit baru di taman bunga. Ibu Sari Wulandari duduk nyaman di kursi empuk sambil merajut dan berbincang akrab dengan Ibu Sulastri, yang kini telah menjadi sahabat terbaik dan teman setia dalam keseharian. Dari beranda, Arga Wicaksono mengamati semuanya dengan Rinawati Lestari di sisinya, merasakan rasa syukur yang begitu dalam atas setiap keputusan berani yang pernah ia ambil, setiap perjuangan berat yang ia hadapi, serta setiap penilaian kejam yang ia abaikan demi mencapai momen sempurna itu. "Apa yang sedang kamu pikirkan dengan wajah sedalam itu?" tanya Rinawati Lestari lembut sambil menyandarkan kepala di bahunya. Sebuah kebiasaan hangat yang tumbuh alami selama bertahun-tahun. "Aku sedang memikirkan bagaimana hidupku jika hari itu aku tidak berani mengikuti kata hatiku. Jika aku membiarkan prasangka sosial menang. Jika aku lebih peduli pada opini jahat orang lain daripada kebahagiaanku sendiri dan kebahagiaan putriku. Menurutmu akan seperti apa?"
Benar-benar kosong, tanpa makna, seperti gurun emosi, jawabnya sambil mengecup lembut dahi Rinawati Lestari dengan penuh cinta. Kamu benar-benar menyelamatkan hidupku, Rinawati Lestari. Kamu menyelamatkan putriku, menyelamatkan seluruh keluarga ini, dan aku tak akan pernah cukup berterima kasih. Ia tersenyum hangat. Kamu tidak perlu berterima kasih apapun. Kamu memberiku keluarga yang nyata, cinta tanpa syarat, dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Kita setara dalam hal itu. Mereka berdiri dalam keheningan yang nyaman, menyaksikan anak-anak mereka bermain riang, kedua ibu mereka bercakap-cakap seperti sahabat lama, dan merasakan kedamaian mendalam dari orang-orang yang tahu dengan pasti bahwa mereka berada tepat di tempat yang seharusnya. Ketika matahari mulai tenggelam perlahan, mewarnai langit dengan nuansa emas dan merah muda, Kara Maheswari mendekat dengan ekspresi penuh renungan. Ayah, menurut ayah, apakah Mama Dianara Putri akan bahagia melihat keluarga kita seperti sekarang? Arga Wicaksono menatap putrinya yang telah dewasa, lalu memandang Rinawati Lestari yang tersenyum tenang, dan menjawab dengan keyakinan penuh, ayah sangat yakin, nak. Mama sangat mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini, dan yang selalu ia inginkan hanyalah kebahagiaanmu sepenuhnya. Dan lihatlah dirimu sekarang, kamu bersinar dan hidup dengan penuh makna. Benar, ayah. Aku benar-benar bahagia, jawab Kara Maheswari sebelum memeluk mereka berdua erat-erat. Terima kasih karena kalian cukup berani menantang dunia. Terima kasih karena tidak menyerah saat semuanya menjadi sangat sulit, kata Kara Maheswari dengan suara hangat penuh rasa syukur. Malam itu, setelah semua orang terlelap, Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari keluar berjalan pelan di taman, menjalani ritual sakral yang selalu mereka lakukan sejak awal hubungan mereka. Mereka berhenti dengan hormat di depan semak bunga yang dulu ditanam penuh cinta oleh Dianara Putri. Bunga-bunga putihnya berkilau lembut di bawah cahaya perak bulan purnama. Ia adalah bagian abadi dari kisah kita, bisik Rinawati Lestari lembut sambil menyentuh kelopak bunga dengan hati-hati. Dan akan selalu begitu. Aku tidak memiliki rasa cemburu ataupun dendam. Ia memberimu Kara Maheswari. Ia mengajarkanmu mencintai dengan dalam. Ia menyiapkan hatimu agar siap ketika aku datang. Arga Wicaksono menatapnya penuh kagum. Kamu wanita yang luar biasa, katanya tulus. Berapa banyak orang di dunia ini yang punya kemurahan hati sebesar itu? Rinawati Lestari menggeleng pelan. Ini bukan kemurahan hati, Arga, ini hanya pemahaman yang dewasa. Kita tidak menggantikan cinta yang telah pergi selamanya. Kita menciptakan cinta baru, berbeda, tapi sama kuat dan sama tulus. Mereka kembali ke rumah bergandengan tangan seperti sepasang remaja yang sedang jatuh cinta. Saat Arga Wicaksono mematikan lampu beranda, ia menoleh sekali lagi ke taman tempat semua bermula, tempat satu bunga melati sederhana telah mengubah arah hidup mereka selamanya. Rinawati Lestari menyadari tatapan itu dan tersenyum lembut. Sekarang, kamu sedang memikirkan apa? Ia menariknya mendekat dengan penuh kasih, menatap dalam-dalam ke mata wanita yang telah mengubah hidupnya dan hidup putrinya, lalu menjawab dengan suara penuh cinta dan rasa syukur abadi, aku sedang berpikir bahwa cinta sejati tidak mengenal batas kelas sosial, tidak tunduk pada prasangka sempit manusia, dan memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah bukan hanya dua kehidupan, tetapi generasi seluruh keluarga. Cinta membuktikan bahwa ketika kita berani mengikuti suara hati, bukan penilaian kejam orang lain, kita akan menemukan kebahagiaan yang tulus dan bertahan lama, yang sepadan dengan setiap perjuangan yang harus kita lalui.